Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Boleh kita memberkati kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Dan kita percaya ada kuasa dalam pujian yang keluar dari setiap mulut kita. Sebab itu mari kita perkatakan pujian ini dengan setulus hati yang setuju, katakan amin. Barulah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari bersama dari awal nyatakan Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Percaya Tuhan hadir. Bila Allah hadir tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi nyatakan, ada kuasa. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yesus sanggup, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala dalam kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Atas segala perlindungan-Mu selama seminggu yang sudah kami lewati ya Bapa. Besar anugerah-Mu ya Bapa atas semua yang Kau beri selama ini buat kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Bapa, kiranya perlindungan-Mu selalu menyertai kami ya Bapa dalam ibadah pada pagi hari menuju siang hari ini ya Bapa, di minggu ketiga ini ya Bapa.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai kami, perlindungan-Mu selalu menyertai kami ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, urapan-Mu, hadirat-Mu terutama di tempat ini ya Bapa. Kami hanya butuh Engkau ya Bapa, bukan yang lain ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang ada di hati kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami memohon ya Bapa, kiranya saat ini di luar sana masih ada hujan ya. Kiranya Engkau redakan ya Bapa, sehingga ya Bapa, anak-anak-Mu bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Bila ada mereka yang dalam perjalanan kemari ya Bapa, kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai dan menutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa sampai ke tempat ini kurang tanpa satu apapun ya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, perlindungan-Mu maha sempurna ya Bapa. Kiranya masih di rumah ya Bapa, Engkau pakai, panggil, sehingga mereka ya Bapa mau datang bahwa hari ini adalah hari Sabat-Mu ya Bapa. Biarlah yang mereka lagi bermalas-malasan di rumah, Engkau pakai itu Roh Kudus untuk menggerakkan hati mereka ya Bapa, supaya mereka lebih lagi mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa ya Bapa untuk semua pengerja-Mu ya Bapa, baik dari WL Singer pemusik, diakon-diakonis, aser ya Bapa, multimedia, dan juga ya Bapa guru sekolah minggu ya Bapa. Kami mohonkan kepadamu pengurapan-Mu yang dari surga ya Bapa, sehingga kami layak untuk melayani-Mu lebih lagi di tempat ini ya Bapa, supaya pelayanan kami kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa, Kau pakai kami semaksimal mungkin untuk pelayanan ini ya Bapa, karena kami percaya dari pelayan ini ya Bapa, itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, tidak ada yang lain yang kami butuhkan, hanya memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa, hanya bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan dengan semuanya itu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, Bapak Faisal ya Bapa. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu seluar biasa mungkin ya Bapa. Kau tutup bungkus hamba-Mu ini dengan darah Tuhan Yesus. Saat dia menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa, maka akan terjadi kelepasan, kemenangan, pemulihan, mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Karena firman yang ditabur itu ya Bapa, tumbuh di atas tanah yang subur dan akan berbuah lebat ya Bapa. Kiranya anak dan istrinya juga Engkau jaga, Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus, karena perlindungan-Mu sempurna ya Bapa. Dan kami percaya dari segala pekerjaan yang Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Engkau tambahkan lagi anak sekolah minggu juga ya Bapa. Engkau kirimkan raja-raja ya Bapa ke tempat ini ya Bapa. Karena kami rindu ya Bapa, tempat ini Engkau berkati luar biasa ya Bapa. Kami rindu satu hari lagi, satu hari nanti ya Bapa, tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tidak ada lagi bangku yang kosong yang terlihat, malahan semua akan terisi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Dari sesi 1 dan 2 akan Kau penuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa, sehingga tempat ini tidak cukup lagi, dan kami akan berpindah ke ruang yang lebih besar lagi ya Bapa. Itu kerinduan kami ya Bapa. Oh rabasikara labatakara labasyandara labarabara. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ya Bapa, Kau utus Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan malaikat-Mu untuk beracara di tempat ini ya Bapa. Kiranya biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah pada siang hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siang kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di siang hari ini ya Tuhan, kami mau datang Tuhan, sujud di kaki-Mu ya Tuhan, mau meminta kuasa daripada-Mu ya Tuhan Yesus, sebab tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan.
Allah yang memberikan kami kemenangan. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bertahta atas pujian kami, disembah di atas segala tahta. Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kau bertahta Tuhan di atas pujian kami. Bertahta atas pujian kami, disembah di atas segala tahta. Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau jadikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Oh, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan
kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Nyatakan Bapak Ibu Saudara, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang di dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kau janjikan Tuhan, Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Buat segala yang terjadi dalam hidup kami mau bersyukur. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami selalu merasakan Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Bahkan kami dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang turun tangan, menolong kami, mengangkat setiap kami. Mari sembah Tuhan. Janji-Mu bagi kami Tuhan.
bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Sorakan haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kau sanggup Tuhan. Oh ya Rabbana. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kau sanggup Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami ya Tuhan yang kami sembah ya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Engkau Tuhan yang kami sembah ya Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Lawat kami semua Tuhan. Lawat kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah roh kami Tuhan dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami sembah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan namanya ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan juga kami Tuhan, kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa kami ini, cintai Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semesta alam dan memanjatkan perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa negara serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan segala pemimpin di bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati tanahnya Tuhan. Kau berkati udaranya Tuhan. Kau berkati Tuhan airnya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia itu menjadi berkat Tuhan bagi negara dan bangsa orang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia Tuhan menjadi Tuhan bangsa negara yang penuh dengan doa ya Tuhan. Engkau selamatkan Indonesia ini Tuhan dari bencana Tuhan. Tidak ada peperangan Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya keselamatan Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kasih surga-Mu Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang kami sembah Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan bagi kami. Sehingga bangsa kami ya Tuhan akan menjalani pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan terang Tuhan yang ajaib dan menjadi berkat bangsa-bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin gereja Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan, pemimpin gereja Tuhan, Engkau memberi hikmat Tuhan kepada mereka ya Tuhan. Engkau memberi kedamaian kepada mereka Tuhan. Tidak ada kesombongan Tuhan pada mereka ya Tuhan. Tidak ada ketinggian hati mereka ya Tuhan untuk memimpin gereja Tuhan.
mereka Tuhan. Engkau pimpin Tuhan jalan mereka lebih baik ya Tuhan. Untuk memimpin gereja Tuhan, untuk menarik jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepadamu menyembah ya Tuhan. Kami percaya dengan uluran tangan-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Karena mereka Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan yang disembah, Tuhan yang hidup, yang kekal dan ajaib ya Tuhan. Dan juga kami ya Tuhan berdoa. Kami juga berdoa untuk seluruh ya Tuhan umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah ya Tuhan pada umat-umat-Mu ya Tuhan. Tidak ada kekurangan apapun ya Tuhan. Keselamatan Tuhan Kau serahkan pada kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan jiwa-jiwa yang ada di Stomos Tower ini ya Tuhan. Tidak ada kekurangan apapun Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan. Tidak ada yang lumpuh satupun ya Tuhan. Engkau yang menjamah hatinya Tuhan. Biarlah keselamatan yang ada daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mohonkan ya Tuhan pertolongan dan berkat-Mu ya Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan yang di rumah persembahan ya Tuhan. Kami akan menyelesaikan pembangunan dan 10 rumah Tuhan, 7 ekonik akal kita dan chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kami percaya Engkau memulai Tuhan. Engkau juga Tuhan menyelesaikan Tuhan. Tidak pernah Engkau permalukan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau mengirim Tuhan raja-raja Tuhan, donatur-donatur Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan rumah yang persembahan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua akan terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Tuhan rumah persembahan Tuhan jadi lambang ya Tuhan, lambang ya Tuhan di kota Medan dan juga Tuhan untuk bangsa-bangsa. Bahkan di kota Medan ya Tuhan ada rumah doa ya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan dan juga kami juga berdoa ya Tuhan, memohonkan pertolongan dan berkat-Mu Tuhan. Haleluya Bapak. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Stomos Tower ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Stomos ini akan bangkit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Stomos Tower akan bangkit ya Tuhan. Kursi-kursi yang kosong akan penuh ya Tuhan. Amin. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan narik jiwa-jiwa ke Stomos Tower Tuhan. Engkau melawat Stomos Tower ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Stomos Tower itu Tuhan menjadi berkat untuk sekeliling ya Tuhan. Dan juga untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Stomos Tower Tuhan akan mengintai Tuhan, mengintai jiwa-jiwa yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Akan datang Tuhan menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan di tempat ini. Karena di tempat ini Tuhan ada mesbah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami akan bangkit di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kami akan bangkit ya Tuhan Yesus. Bangkit ya Tuhan. Kamu akan bangkit ya Tuhan. Orang sikara baba orang sikara orang sikara baba di dalam nama Yesus. Kami percaya dengan kekuasaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mujizat akan terjadi di Stomos Tower. Stomos Tower akan bangkit ya Tuhan. Akan bangkit ya Tuhan. Haleluya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Engkau yang percaya dan bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, shalom. Berapa banyak engkau bersemangat dan bersukacita pada hari ini?
Haleluya, kita semua adalah jemaat-jemaat yang luar biasa, amin. Di luar mungkin boleh hujan, tapi semangat kita tetap berapi-api di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ada berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa pada kita, sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Itu kuasa diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dan janganlah terlena, tipu muslihat iblis. Ladang-ladang telah siap untuk dituai. Sekarang memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Tugaslah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Mari panglima tentara, dia pemimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan ada di pihak kita, sekarang bersoraklah. Mari Bapak Ibu Saudara kita pelajari lagu ini bersama-sama. Nyatakan bersama. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Haleluya. Tugaslah diberi oleh Yesus Tuhan. Mari kita bersiap dan janganlah terlena. Tipu muslihat iblis. Ladang-ladang telah siap untuk dituai. Sekarang mari bersama nyatakan. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Tugaslah diberi oleh Yesus Tuhan. Mari kita bersiap dalam doa kita. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus panglima bala tentara, dia pemimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan ada di pihak kita, sekarang bersoraklah. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan ada di pihak kita, sekarang bersoraklah. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan ada di pihak kita, sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita berikan tepuk tangan
bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Lebih bersemangat lagi, nyatakan Bapak Ibu Saudara, bersoraklah, bersoraklah. Bagi Tuhan. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan. Mari lebih bersemangat lagi, bangkitkan imanmu. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, sebab Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, katakan Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan tuntunan daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang ditabur bagi setiap kita menjadi kekuatan bagi setiap kita. Engkau baik Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan punya Engkau Allah yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang
Dia yang layak ditinggikan di tempat ini. Oh ya rabatakaya sikarabarabara. Dia mengasihi kita dengan segenap hati. Bahkan dia melindungi kita dari si jahat. Oh rabakatakanabaya rabakatakaya sikarabarabara. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau pembela kami. Oh Kau mengasihi kami ya Tuhan, Kau mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya Rabba ya ya Rabba ya Rabba. Kau menunjukkan wajah-Mu Tuhan. Setiap pagi ada berkat yang baru, ada anggur yang baru Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh kami punya Allah yang sanggup menundukkan benteng-benteng si jahat, yang sanggup memusnahkan tipu muslihat si iblis. Biarlah Tuhan kami hidup yang berkemenangan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya Rabba Rabba Rabba. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah nama. Sekali lagi katakan, Allah yang bela kita, Allah yang bela. Siapa lawan Tuhan? Tidak ada yang saudara. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan, hanya Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Haleluya, yes. Haleluya, yes. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau di pihak kami, maka siapa lawan kami Tuhan? Engkau yang menjamin kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kami. Engkau yang menjamin damai sejahtera demi damai sejahtera yang Kau limpah-limpahkan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan terima kasih. Kami punya Allah yang heran. Kami punya Allah yang membuktikan diri-Mu nyata dalam hidup kami, yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berkat-Mu atas semua hamba-hamba-Mu di tempat ini, atas jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus mari kita yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hamba-hamba para pemusik di tempat ini. Sungguh diberkati. Amin. Semua diberkati. Amin. Ya. Jadi hari-hari ini saya percaya kita mendapatkan tuntunan dari gembala kita ya mengenai peperangan rohani ya. Jadi
kita harus sadar ya bahwasannya dikatakan peperangan rohani berarti ada musuh kita. Amin. Ya, pasti ada musuh kita ya. Jadi apa yang harus kita sadari Bapak Ibu ya, ada musuh kita yang tidak nampak ya, yang tidak artinya tidak kasat mata secara jasmani ya. Jadi jangan musuh kita itu orang-orang sekeliling kita ya. Memang kadang-kadang orang sekeliling kita bisa membuat kita sakit hati ya, bisa membuat kita tawar hati, bisa membuat kita kecewa ya. Tapi sekali lagi itu bukan musuh kita. Amin. Ya, tapi musuh kita itu adalah yang tidak kasat mata ya, yaitu siapa? Si iblis ya. Dan ante-antenya ya. Jadi bukan artinya kadang-kadang kan ada orang bilang ada kepercayaan lain bilang begini ya, hai setan-setan, kami tidak mengganggu engkau, janganlah mengganggu kami ya. Biarlah kita tidak mengganggu kamu dan kamu tidak mengganggu kita, artinya baik-baik saja. Tidak ya, karena dikatakan iblis itu penuh dengan tipu muslihat ya. Jadi di dalam Yohanes 10 bahkan dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Jadi tidak pernah artinya pencuri itu mengabarkan kepada kita, nanti aku jam 10 mau datang ya, ada nggak? Nggak pernah ada ya. Jadi pencuri memang namanya pencuri ya, suka-suka dia gitu. Jadi iblis juga begitu, tidak pernah dalam kamusnya dia akan memberikan kita berkat. Amin. Ya, yang ada adalah dia akan menghancurkan setiap anak Tuhan. Oleh karena itu harus kita perangi. Amin, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan ya, Efesus 6 ayat 12 dikatakan, mari kita lihat firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, dikatakan di sana ya. Bukan manusia tadi yang seperti saya katakan, bukan sesama kita yang membuat kita kadang-kadang sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang mungkin sifatnya kita harus membenci, mungkin akal pikiran yang keluar dari hatinya, karena hati itu keluar ya, kata-kata itu keluar dari hati yang tidak dipenuhi dengan damai sejahtera oleh Tuhan, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang jahat ya, menyakiti orang. Tapi sadarlah Bapak Ibu bahwasannya lawan kita bukan darah dan daging ya. Memang kata-katanya jahat, tapi artinya kita pada waktu kita memaafkan dia, kita mengampuni dia, kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Amin Bapak Ibu ya. Sekali lagi bahkan iblis ya, iblis atau setan, mereka sangat unity untuk menghancurkan anak Tuhan. Katakan unity ya. Anak Tuhan aja kadang-kadang gak unity, keluarga gak unity ya. Keluarga gak mengasihi, anak-anak gak taat dan tunduk pada orang tua ya, melawan orang tua ya. Hari-hari ini mungkin karena pengaruh film dan lain sebagainya, saya tidak tahu ya. Jadi ada anak-anak yang kadang-kadang bahkan mereka artinya tidak mau bekerja lagi ya. Mereka mau nganggur aja, lebih enak di rumah ya, main game dan lain sebagainya ya. Saya percaya itu adalah sesuatu yang mau iblis lakukan dalam hidup anak-anak muda, supaya apa? Supaya anak-anak muda menjadi orang yang tidak produktif ya, orang yang masa depannya kacau balau gitu ya. Tapi biarlah kita sadar bahwasannya lawan kita bukan darah dan daging. Amin Bapak Ibu ya. Tapi yang ada adalah penguasa-penguasa di udara ya. Kalau kita lihat hierarki daripada kerajaan kegelapan Bapak Ibu ya, sangat lengkap ya. Kita lihat pemerintah, kemudian di bawahnya apa? Penguasa, kemudian penghulu, nah, dan roh-roh jahat di udara ya. Jadi mereka aja artinya sangat teratur gitu, sangat rapi ya, untuk melawan, menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, biarlah hari-hari ini kita pakai kuasa daripada Roh Kudus, amin ya. Kita pakai kuasa Tuhan ya untuk melawan si iblis ya. Jadi nanti saya akan jelaskan kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini, bagaimana harus yang kita lakukan ya, supaya kita dalam peperangan rohani kita mengalami yang namanya kemenangan. Ya, jadi roh yang tidak kelihatan ya, yang kita lawan itu
itu selalu berusaha menjauhkan kita dari kuasa Allah, ya, menjauhkan kita dari anugerah Tuhan. Sehingga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal, ya, yang harus kita sama-sama perhatikan, termasuk saya, termasuk Anda juga, gitu, ya. Yang pertama, sadar atau tidak iblis itu ada. Katakan iblis itu ada. Ya, karena hari-hari ini ada juga yang percaya loh, ya. Bahkan anak Tuhan sendiri, saya pernah dengar dari perkataannya, katanya iblis itu sebenarnya enggak ada. Dia bilang begitu. Padahal dia anak Tuhan. Baca di Alkitab sendiri ada tulis iblis itu ada, ya. Tapi dia katakan iblis itu sebenarnya enggak ada. Yang ada itu orang-orang dipenuhi oleh keinginan jahat, dia bilang begitu. Ya, memang orang dipenuhi oleh keinginan jahat dibuahi sehingga timbullah kejahatan memang, ya. Tapi pada awalnya, ya, iblis itu merasuki dan meracuni pikiran-pikiran anak-anak Tuhan sehingga untuk jauh daripada hadirat Tuhan, ya. Sehingga pada waktu ada temannya katakan, yuk kita ngedugem, ya, yuk kita hari ini kita jangan ke gereja yuk hari Minggu, kita having fun aja yuk, ya, kita artinya dugem aja lah gitu, ya. Dan Anda karena tidak berakar di dalam Tuhan, ya, malas baca Alkitab, ya, malas ikut FA, ya, malas ke gereja, sehingga kita akan terhanyut gitu, ya, akhirnya kita binasa, ya. Jadi biarlah kita sadar bahwasannya iblis itu ada, ya. Iblis itu adalah lawan daripada musuh jiwa kita, amin Bapak Ibu, ya. Jadi jangan katakan oh iblis itu nggak ada, ya, seperti yang saya tadi contohkan, kawan saya seorang anak Tuhan juga, ya, iblis itu ada sebenarnya, ya. Tapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, ya, di dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan tidak pernah membahas iblis itu secara spesial gitu, karena bagi dia nggak ada tidak tertarik gitu. Bahkan Yesus usir iblis juga, udah pergi langsung, ya. Jangan, kadang-kadang kan ada hamba Tuhan tanya lagi, oh kamu dari mana asalnya, ya, kamu siapa gitu, ngapain ditanya, ya, karena iblis itu si jahat. Ini jangan ditanya, usir aja gitu dalam nama Yesus, amin, ya. Nama di atas segala nama Yesus yang berkuasa, amin Bapak Ibu, ya, bukan sembarangan nama, ya, tapi nama yang artinya Tuhan sudah sebelum lahir pun nama itu sudah diberikan oleh malaikat kepada Maria, ya, untuk menamakan anaknya yaitu Yesus, amin, ya. Jadi Yesus adalah hamba Allah, bukan saja dia juga adalah imam Tuhan yang maha tinggi, ya, yang hari ini waktu Tuhan naik ke surga, ya, dan apa pekerjaan Tuhan? Mendoakan kita semua, ya, mendoakan kita supaya waktu kita di dunia ini kita jadi saksi-saksi Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, amin. Kita mencintai Tuhan, amin Bapak Ibu, ya. Jadi kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, ya. Dikatakan sana tentang si iblis, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa, ya, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, ya. Singa itu kita takut nggak kalau jumpa singa? Ada yang berani? Mungkin seperti Daniel gitu, ya, di gua singa, ya. Saya aja takut pribadi, ya. Jadi apalagi singa mengaum, takut nggak? Ya, takut. Jumpa singa aja takut, apalagi aumannya gitu, ya. Jadi hari-hari ini walaupun Tuhan sudah mengalahkan kuasa si maut, ya, maut itu adalah si iblis, ya. Tapi dia punya satu senjata lagi, ya, yaitu aumannya, ya. Dia mengaum dan sanggup menelan siapa? Anak-anak Tuhan yang nggak sungguh-sungguh, ya, itu yang sanggup ditelannya, ya. Anak-anak Tuhan yang tidak mau baca Alkitab, anak-anak Tuhan yang malas ke gereja, ya, malas ikut persekutuan, malas bertumbuh di dalam Tuhan. Kita itu bertumbuh, ya, apakah bertumbuh ke atas atau bertumbuh ke bawah, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan tumbuh semakin ke atas sama seperti Tuhan disempurnakan, amin, ya. Tapi ada satu lagi, dosa akan membuat kita bertumbuh kemana? Ke bawah, menuju ke neraka, ya. Kita pilih mana? Bertumbuh ke atas atau ke bawah? Ke atas Bapak Ibu, amin, ya. Jadi biarlah kita sadar bahwasanya
iblis itu berkeliling loh dikatakan ya. Bahkan kalau kita ingat Ayub ya, kisah si Ayub. Iblis itu berkeliling di seluruh dunia dan Tuhan katakan, kamu dari mana? Aku berkeliling ya, berkeliling mencari korban. Amin ya. Jadi singa itu kan kalau kita lihat di dalam National Geographic, kita buka di YouTube gitu ya. Dia selalu berkeliling cari mangsa. Waktu dia apalagi dia lapar gitu kan. Jadi saya percaya singa itu kok kalau mangsanya sebesar 2 kali lipat dari badannya pun sanggup dikalahkannya. Ya, apalagi dia bersama gerombolannya, dia artinya diserbu gitu ya. Korban sebesar apapun 2 kali lipat dari badannya bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia selalu menipu daripada korbannya. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kita sadar bahwasanya iblis itu nyata. Amin. Ya, tapi jangan takut, jangan khawatir. Amin. Ya. Karena sekali lagi Tuhan yang lebih berkuasa. Waktu Tuhan sudah kalahkan iblis di atas kayu salib, menebus semua kesalahan dan dosa kita. Ya, di situ Tuhan sudah menang. Amin. Kunci maut sudah diambil dari tangan si iblis. Iblis sudah kalah. Ya, jadi hari-hari ini yang masih dimiliki ya aumannya. Ya, dia anak Tuhan yang lemah, dia aum ya ditelannya gitu kan. Ya, jadi biarlah kita hari-hari ini menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, apalagi di dalam hidup kita pasti ada peperangan rohani. Ya, kadang-kadang kita mengalami kecemasan. Ya, kita mengalami yang namanya mau tidur banyak pikiran. Itu sebenarnya peperangan rohani. Ya, jiwa kita gundah gulana gitu ya. Kita nggak tahu masa depan kita bagaimana. Ya, tadi waktu naikkan pujian penyembahan kita udah lihat kan lagu-lagunya penuh dengan kuasa daripada firman Tuhan ya. Tuhan menjamin masa depan kita gemilang ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tidak, Tuhan tidak pernah mengambil. Ingat ya. Tuhan tidak pernah merancang rancangan kesalahan dalam hidup kita ya. Tapi yang Tuhan rancangan adalah rancangan hidup yang penuh dengan damai sejahtera Bapak Ibu ya. Bukan artinya kalau kita hari ini berhasil dalam hidup kita diberkati, kita kaya, kita katakan Tuhan nggak perlu lagi, saya udah kaya ya. Tapi Tuhan katakan alangkah bodohnya engkau kalau misalnya malam hari ini Tuhan ambil nyawanya, kekayaannya untuk siapa gitu. Betul nggak ya? Jadi saya percaya biarlah kita sadar bahwasanya iblis selalu mau menipu dan membinasakan semua anak-anak Tuhan ya. Tapi waktu kita sadar dan kita berjaga-jaga ya, maka kita akan mengalahkan si iblis. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian di ayat 9 ya, di 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh ya. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua anak dunia mau di pelosok manapun di ujung daripada dunia ini ya, mereka akan mengalami yang namanya peperangan rohani dengan si iblis ya. Jadi bagaimana kita bisa melawan si iblis? Yaitu dengan iman yang teguh. Sekali lagi iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi rajin-rajinlah mendengar firman Tuhan ya. Anda boleh baca ya, tapi saya lebih sarankan kita mendengar. Amin ya, karena kalau tapi kita baca boleh aja ya, kita baca, kita sambil keluarkan suara ya, kita akan mendengar ya. Jadi pendengaran kita akan menimbulkan iman kita yang teguh. Amin Bapak Ibu ya. Memang kadang-kadang kalau kita baca tanpa suara bisa ngantuk ya, tapi kita boleh search juga kadang-kadang hari-hari ini di YouTube ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita boleh buka dan saya percaya itu akan memberikan iman kita lebih lagi bertumbuh. Amin. Kita akan mengerti firman Tuhan, karena firman Tuhan kadang-kadang di satu ayat ini artinya berbeda-beda ya. Itulah kehebatan daripada kuasa Tuhan, firman Tuhan ya. Jadi lawan kita bukan manusia ya, tapi lawan kita adalah roh yang tidak nampak tadi ya, yaitu malaikat yang sudah jatuh ya. Jadi sekali lagi ingat, Tuhan tidak pernah ciptakan setan. Ingat Bapak Ibu ya, Tuhan tidak pernah ciptakan setan. Katakan kanan kiri, Tuhan tidak pernah ciptakan setan
Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang usil, Tuhan yang iseng, ciptakan setan ngapain, ya kan? Tapi dari awalnya Tuhan ciptakan malaikat, ya. Tuhan ciptakan pemimpin pujian, Lucifer itu, ya. Dia adalah pemimpin pujian, dia adalah artinya leader gitu, ya. Leadernya Tuhan di barisan malaikat-malaikat itu. Tapi satu hari karena dia mau meninggikan diri, dia ada sombong gitu, ya. Dia menyombongkan dirinya karena apa? Karena dia diciptakan cantik, ya. Dia diciptakan lebih cantik dari malaikat yang lain, ya. Oleh karena itu dia sombong, dia mau menyamakan diri dengan Tuhan, ya. Sehingga Tuhan buang dia, sehingga terjadi kekacauan di surga waktu itu, ya. Jadi makanya Tuhan cipta lagi, jadilah terang dan jadilah gelap, kan ya. Ya, jadilah terang di tengah kegelapan. Ya, saya koreksi kata saya. Jadilah terang di tengah kegelapan. Waktu Tuhan mencipta hari pertama, jadilah terang dan terang itu jadi, dan Tuhan melihat semuanya baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada awalnya udah terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh si iblis tadi, ya. Dikatakan sepertiga malaikat ikut dia. Bayangkan artinya kewibawaannya, otoritasnya mungkin, dan karismanya gitu, ya. Karena dia seorang pemimpin pujian gitu. Jangan bayangkan seperti film Hollywood, ya. Iblis itu bertanduk lah, pakai trisula, ekornya panjang. Itu cuma film, itu bohong, ya. Tapi dia malaikat yang cantik, yang indah. Tapi sekali lagi biarlah hari-hari ini kita mengerti bahwasanya Tuhan tidak pernah menciptakan setan, ya. Tuhan tidak pernah iseng menciptakan iblis, ya. Yang Tuhan ciptakan malaikat yang atas kesadaran dirinya, ya, dia melawan Tuhan, ya, yang atas kemauan dirinya sendiri dia melawan daripada kuasa Tuhan, ya. Jadi saya percaya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia seperti robot, betul nggak? Apa beda manusia dengan binatang? Ya, kita punya akal budi, kita punya roh yang dihembuskan Tuhan, ya. Waktu dia menciptakan manusia dari tanah liat, dia mengotorkan tangannya, ya. Kan Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang, itu semua dari firman-Nya. Tapi pada hari ke-6 waktu dia menciptakan manusia, apa? Dia kotorkan tangannya. Dan waktu itu malaikat juga berbisik-bisik, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak pernah bicarakan hal ini dengan malaikat-malaikatnya, dengan para pelayannya, enggak pernah. Ya, Tuhan lakukan dan Tuhan ciptakan, Tuhan katakan ini lebih hebat dari Lucifer. Amin. Ya, kenapa? Manusia yang akan menggantikan peran dan tugas daripada Lucifer tadi, ya, yang akan memuji dan menyembah Tuhan tadi. Amin, Bapak Ibu. Seperti tadi Pak Iwat tadi waktu dia meniup sangkakala tadi, ya. Itu artinya kita memberikan napas kita memuji Tuhan dengan napas kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, hal yang tidak pernah tersentuh oleh iblis yaitu napas kita. Ya, sejak awal waktu Adam jatuh dalam dosa, ya. Maka yang tidak tersentuh itu adalah nafas. Karena manusia mati, maka rohnya kembali kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan berjalan-jalan, ya. Itu cuma film, ya. Jangan dibodoh-bodohin, ya. Tapi waktu manusia mati, maka rohnya akan kembali kepada Tuhan. Tergantung dia waktu dia di muka bumi ini, dia mau mendengar firman, dia mau terima firman, dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Maka perjalanannya jelas, dia akan menuju ke Eden. Ya, dia akan menuju ke surga. Tapi kalau di bumi dia udah dengar firman, dikabari firman, dia masih menolak, dia masih mengeraskan hatinya, nggak mau terima Yesus, ya udah jelas juga ke bawah gitu, ke neraka. Amin. Jadi biarlah hari-hari ini kita jadi anak Tuhan yang bertumbuh iman kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita sadar ya di situ ada memang sampai hari ini ada kok, ya. Bahkan nanti waktu Tuhan datang menjemput kita, ya, di awan-awan yang permai, ya. Waktu kita rapture gitu, ya, maka iblis itu akan diikat Tuhan selama 1000 tahun, ya. Kom itu ada, ya. Siapa yang sudah ikut kom di sini? Kom 100, kom 200, ya. Jadi ada dikatakan jelas, ya, iblis itu akan diikat selama berapa? 1000 tahun. Jadi makanya ada 1000 tahun damai di muka bumi ini, dan Tuhan Yesus adalah pemimpinnya, ya. Jadi ada ajaran lain yang sesat, ya, yang mengatakan surga itu di bumi, ya. Karena kenapa? Dia berpegang pada 1000 tahun damai itu, ya. Jadi dia katakan tidak ada Tuhan Yesus, ya.
Yang ada surga itu di bumi gitu. Jadi sampai hari ini kalau dicari-cari surga itu di mana, belum ada yang tahu gitu. Ya, karena firman Tuhan katakan surga yang baru itu nanti turun dari dari atas, ya, dari langit gitu. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi biarlah kita hari-hari ini kita bertumbuhlah dalam firman. Ya, jangan dikatakan, ada surga yang turun dari langit. Kapan saya tahu itu ya? Nah, gitu. Karena di dalam Wahyu juga ada dikatakan. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan berikan untuk orang-orang dikasihinya itu jemaat di tempat ini. Anda dan saya, amin Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan tidak pernah berikan sesuatu yang sudah lalu, tidak, ya. Yerusalem yang baru, ya. Kalau misalnya Anda hari ini married, ya, Anda hari ini married, Anda artinya kawin, menikah dengan orang yang Anda cintai. Biasanya kan dibelilah rumah yang baru kalau punya uang, atau di kredit atau bagaimana, mobil baru, apalagi yang baru, semuanya serba baru, tempat tidur baru, ya, lemari baru. Itulah Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Yerusalem baru disediakan bagi siapa coba? Bagi Anda dan saya Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena kita adalah mempelai itu. Kita mempelai Tuhan, ya. Yesus mempelai prianya, kita mempelai wanitanya. Jadi pada waktu perkawinan itu, maka Tuhan sediakan yang baru tadi, bukan yang lama. Amin. Ya. Jadi kalau kita berbicara Tuhan, saya percaya kita akan semakin jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 4 cara iblis itu menelan anak-anak Tuhan. Ya, ada 4 cara iblis atau setan itu mau menelan anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama itu iblis menanamkan roh ketakutan. Katakan roh ketakutan. Ya. Jadi iblis itu suka contoh ya, ada anak Tuhan yang suka nonton film horor, ya, film hantu. Itu saya tidak artinya sarankan nonton itu, ya. Kalau bisa dijauhkanlah film-film begitu, ya. Kenapa? Karena sekali lagi dia itu menanamkan roh ketakutan, ya. Waktu kita keluar dari bioskop lihat film itu, coba nanti mau ke kamar mandi, temanilah aku, nggak berani kan, kira-kira begitu ya. Gara-gara film itu ditakutin, betul? Ya, saya ingat waktu saya dulu saya kan kos, karena saya bukan orang Medan ya, saya orang Brastagi. Jadi waktu kos kita cerita-cerita hantu, ya. Ada teman yang suka cerita hantu, jadi semua pada ikut mendengarkan. Waktu itu saya belum bertobat, ikut juga dengar, ya, dengar. Pas mati lampu pula, gelap, ya. Tiba-tiba mau sesak kencing gitu kan, mau pergi kamar mandi, nggak berani. Kenapa? Karena teringat lagi tadi dia bilang di kamar mandi ada itulah ini gitu ya. Tapi dijawabkan dari kita hari-hari ini. Amin. Ya, itu adalah cerita yang tidak baik. Itu menemukan iman yang tidak baik. Amin. Ya, biarlah kita jauhkan hari-hari film horor. Untuk apa kita nonton ya? Lebih baik uangnya kita belikan makanan vitamin yang sehat untuk tubuh kita. Amin. Ya, jangan karena ada yang bilang, oh kamu nggak berani ya, iman kamu loyo ya, udah Kristen tapi nggak berani lihat film, bukan gitu. Jangan ditantang. Kadang-kadang ada tantangan yang bodoh gitu, ya. Jangan terima, amin, Bapak Ibu, ya. Tapi biarlah kita bijaksana, amin. Kita bijaksana jadi anak Tuhan, ya. Kalau ada film yang, kan ada film yang bagus ya, ada yang memberikan kita jadi lebih bijaksana, memberikan kita lebih punya banyak ide, ya itu yang harus kita tonton sebenarnya, ya. Anak muda harus lebih bijak lagi hari-hari ini, ya. Jangan ikut tren ya. Oh, kamu sudah nonton ini film hantu ini, ya, yang lawan Tuhan Yesus, yang lawan, karena hari-hari ini ada beberapa sutradara, ya. Dia itu antikris, dia itu LGBT, ya. Dia akan ciptakan film-film yang artinya mengatakan Tuhan itu tidak ada, ya. Tuhan itu tidak berkuasa, ya. Yang lebih berkuasa si iblis tadi, gitu ya. Tapi saya percaya di tempat ini kita tidak akan terjumus kepada hal-hal tersebut. Amin. Ya, ada beberapa cara tadi ya. Yang kedua, iblis akan menanamkan roh dusta. Katakan roh dusta. Ya, jadi pada waktu kita punya masalah, ya, maka selalu ada suara yang akan mengatakan, oh kamu tidak layak bagi Tuhan. Ya,
kamu sudah hancur, kamu sudah mampus gitu ya. Sudah tidak tertolong lagi gitu. Selalu ada suara-suara begitu ya. Saya percaya itu adalah roh dusta yang iblis mau tanamkan kepada anak-anak Tuhan supaya dia merasa tidak berguna, tidak berharga ya. Padahal Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal, sudah dibayar lunas. Amin Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita semua sudah dibayar lunas ya. Mau orang-orang di luar sana pun dosa mereka sudah dibayar lunas, tergantung mereka hari ini mau buka hatinya untuk Tuhan atau enggak. Ya, kalau mereka mau buka hatinya untuk Tuhan dan terima Tuhan sebagai Tuhan juru selamat pribadi mereka, puji Tuhan. Ya, artinya surga dipenuhi jiwa-jiwa, neraka dikosongkan. Amin. Ya, bukankah kerinduan Tuhan supaya di mana Tuhan ada kita ada. Amin, Bapak Ibu. Ya, biarlah hari-hari kita waspada dengan roh dusta tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, iblis mencobai anak-anak Tuhan supaya hidup dalam kejahatan, ya, hidup dalam kejahatan dan jatuh dalam dosa, ya. Oleh karena itu ada di dalam doa Bapa kami salah satu bunyinya adalah jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, ada terjemahan lain mengatakan yang jahat itu adalah si jahat gitu. Ya, jadi biarlah karena dalam pelayanan kadang-kadang kita melihat ada pelayanan pelepasan ya, apalagi dia baru kenal Tuhan ya. Di dalam hidupnya dulu mungkin dia pernah bermain dengan yang namanya roh peramal, dia pernah memberikan dirinya dirasuki oleh arwah ya. Jadi memang ada pelayanan pelepasan. Jadi Tuhan yang akan lepaskan orang itu dari hal yang si jahat tadi ya. Karena sekali lagi ingat, iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Jangan kira dia memang iblis bisa awalnya dia bisa promo ya, ibaratnya promo. Katakan promo ya, dia berkati Anda kaya waktu ke Gunung Kawi ya, ataupun ke dewa-dewa yang dikatakan bisa memberikan rezeki, tapi hati-hati di balik itu selalu ada tumbalnya ya. Tidak pernah dia memberikan cuma-cuma ya, tapi ada satu pribadi itu Yesus yang tidak pernah mengambil apa yang kita punya. Dia akan terus memberkati kita berkelimpahan. Amin. Ya. Itulah Tuhan kita ya. Yang keempat, bagaimana cara iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan? Dia akan menaikkan kesombongan. Katakan kesombongan. Ya, daripada anak-anak Tuhan, ya, ego kita ya. Seperti saya katakan tadi seperti malaikat Lucifer tadi. Karena dia cantik, karena dia pemimpin pujian, karena dia leader di malaikat-malaikat Tuhan, sehingga dia sombong gitu. Dia mau seperti Tuhan ya, mau mengatasi langit dan mau orang-orang menyembah dia gitu ya. Jadi saya percaya iblis itu selalu bersaingan dengan Tuhan ya. Dia katakan waktu Yesus dicoba di gurun ya, di padang gurun sesudah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Apa yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus? Sembahlah aku kan ya. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan dan dia mau juga disembah. Dia selalu mau artinya ikut Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dia selalu mau ya. Itulah si iblis. Amin Bapak Ibu ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, yuk mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4b, dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini ya. Jadi sekali lagi kita jangan khawatir, jangan takut ya. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini ya. Waktu Yesus sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita ya. Roh Yesus masing-masing ada dalam hidup kita ya. Jadi kita kemanapun, dimanapun kita berada, kita berdoa ya. Kita melayani orang yang belum kenal Tuhan, kita mengusir setan. Ingatlah bahwasanya firman Tuhan sudah katakan roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita melayani orang, kita artinya dipakai Tuhan, jadi salurannya Tuhan ya. Memang kitalah yang menjadi bidikan si iblis ya. Karena iblis tidak akan menyerang pengikutnya, betul nggak? Ya kan tadi kan
Pemerintahnya begitu rapi, kita lihat ya. Nggak mungkin dia serang pengikutnya, ya. Dia hanya mau serang anak-anak Tuhan, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi biarlah kita tahu bahwasannya roh yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu artinya roh yang lebih besar di dalam roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ya. Jadi jangan pernah kita kecil hati, ya. Mau kulit kita hitam, ya. Mau rambut kita botak seperti saya, ya, mau rambut kita keribo atau bagaimanapun, ingat roh kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini, ya. Yang penting anak-anak Tuhan itu mau bertumbuh, punya iman yang teguh, amin, ya. Jadi jangan kita kadang-kadang nanti lewat pohon besar, oh permisi, ya, datuk permisi, jangan gitu lagi. Itu artinya kita tidak berpengetahuan, ya. Tapi biarlah hari-hari ini kita bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan, amin, ya. Jangan ditakuti pohon besar ya, memang cipta Tuhan, kagumi aja, oh besar kali ya, kan gitu. Jangan malah ditakuti rumah yang kosong, angker dan lain sebagainya, enggak ya. Amin, Bapak Ibu, ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, ya, Tuhan selalu membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, ya. Jadi ada orang yang kerasukan, ya, ada orang yang ibaratnya waktu dia kerasukan dia mengalami begitu banyak penderitaan, maka Tuhan Yesus usir keluar, ya. Tuhan Yesus layani dia sampai mengalami pemulihan. Amin. Ya, itulah Tuhan Yesus kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap pribadi di tempat ini. Amin. Ya. Oleh karena itu di dalam Matius 28, ya. Matius 28 ayat 19 ayat 18 sampai 20 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Tuhan sudah pegang kuncinya, saya katakan tadi, ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid, ya. Jadi murid dulu baru bisa jadi guru, ya. Enggak ada yang langsung jadi guru. Amin. Ya. Dan baptislah mereka apa? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi kita tahu bahwasannya Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa, ya. Sudah berikan kepada kita mandat dan otoritas, ya. Untuk apa? Mengalahkan si jahat, ya. Supaya setiap orang mengenal Tuhan, ya. Kan kita rindu, ya, tempat ini juga dipenuhi dengan jiwa-jiwa, amin, ya. Kita doakan, ya, kalau kita misalnya nggak bisa artinya bawa jiwa-jiwa, kita jadilah saksi, jadi saksi, ya, jadi saksinya Tuhan. Jadi orang-orang akan tertarik, loh kamu kok beda dari orang yang lain, ya, kok rasanya kamu hidup gitu, ya, ya Tuhan kamu kok hidup gitu, ya. Jadi orang akan bilang, kamu ibadah di mana? Aku mau ikut kamu lah. Aku penuh dengan banyak masalah hidupku. Aku mau kamu doakan lah, ya. Sampai ada orang yang nanti yang begitu nanti, ya, dalam hidup Anda. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi saya akan singkatkan, ya. Jadi ada beberapa poin tadi. Yang pertama, sadarlah bahwasannya iblis itu ada, ya. Jadi yang kedua, ya, kita itu sudah diberikan otoritas dan kuasa daripada Tuhan, amin, ya. Jadi otoritas Tuhan itu sudah kita terima, ya. Jadi setiap pagi kita berdoa, Tuhan penuhi saya dengan urapan yang baru, ya. Kita berdoa, saya juga lagi belajar berdoa gitu, ya, supaya Tuhan berikan kita urapan yang baru, karena urapan Tuhan bukan urapan yang basi, ya. Tidak pernah Tuhan berikan urapan yang sudah lewat-lewat, enggak, ya. Tapi urapan Tuhan dan anggur Tuhan itu selalu baru setiap pagi, seperti mana, ya. Mana itu setiap pagi baru, ya. Jadi kalau ada orang berusaha simpan mana, ambil banyak-banyak simpan lagi karena dia rakus, maka mana itu akan berbau busuk, ya, menjadi ada ulatnya gitu, ya. Jadi berkat Tuhan itu setiap pagi, setiap hari, amin, ya. Biarlah kita jangan artinya khawatir, ya. Kita jangan artinya kecil hati dan tawar hati. Memang ada masalah dalam hidup ini, ya. Setiap orang punya masalah, dari anak kecil sampai pada orang tua, ya. Tapi biarlah waktu kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, kita tahu bahwasanya Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, ya. Bukan hanya menyertai kita 1-2 minggu,
karena kita baru percaya Tuhan, karena kita baru terima Tuhan. Oh Tuhan menyertai kita baru mungkin 1 bulan, enggak ya. Tapi Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya, amin. Ya. Jadi bagaimana kita punya kuasa untuk menaklukkan iblis, ya? Yang pertama, jangan sombong. Katakan jangan sombong. Ya. Karena Tuhan menentang orang yang sombong, ya, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Yang kedua, ya, kita artinya harus punya ketundukan kepada Allah, ya, tunduk dan mengasihi Tuhan, amin, ya, mengasihi Tuhan artinya bagaimana? Kita mau bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, cinta firman-Nya, ya, mau artinya mengorek lebih dalam lagi, apa kata-kata Tuhan Yesus tentang ini, ya, kita mau search di mungkin di Google, boleh aja, ya, tapi jangan lihat yang lain, amin, Bapak Ibu, ya, jangan lihat artinya yang porno lah, yang enggak baik lah, biarlah itu dijauhkan dari anak-anak Tuhan di tempat ini, amin, ya. Tapi biarlah kita semakin haus, semakin artinya mau cari lagi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kalau seorang anak Tuhan dia artinya dipenuhi dengan firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, maka dia sangat mengasihi Tuhan, dia akan sangat mengasihi Tuhan, amin, ya. Yang terakhir artinya kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, katakan senjata Allah, ya, bukan senjata kita, ya. Jadi senjata Allah di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 18, ya, yang sering sudah kita dengar, ya. Karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Di sana ada apa aja? Ada 7 senjata Allah, ya. Ada ikat pinggang kebenaran, ya, ada baju jirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, ya, perisai iman, ketopong keselamatan, ya, semuanya itu senjata Tuhan, amin, ya. Jadi pada waktu Rasul Paulus menulis ini, dia waktu itu ada di dalam penjara, ya, jadi dia melihat daripada serdadu Romawi itu, bagaimana dia berpakaian, ya, waktu berperang bagaimana dia berpakaian, sehingga dia tulis ini, ya. Ada perisai iman, ya, ada ketopong keselamatan, pedang roh, ya. Jadi itu semua adalah senjata-senjata rohani yang perlu kita lihat, ya, yang perlu kita miliki gitu, amin, ya, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, ya. Jadi ada satu lagi senjata yang sangat artinya sangat bagus, ya, dari senjata-senjata yang diberikan oleh Tuhan tadi, ya, itu adalah kita bertahan, ya. Di dalam sepak bola kalau hanya bertahan bagaimana? Terakhir kalah juga kan? Kenapa? Karena nggak ada penyerangannya, ya. Kan lagi Piala Dunia U17, ya, Under 17, ya. Jadi saya percaya kalau hanya bertahan aja, nanti regu sepak bola itu akan kalah, ya. Tapi kalau dia ada tim penyerang, dia akan menang gitu, ya. Jadi di dalam Tuhan, di dalam kita melawan daripada peperangan rohani ini, ya, selain tadi ada baju jirah, ada kasut, ya, kasut itu sepatu, kemudian ada perisai iman, ketopong keselamatan, ada satu lagi, ya, yaitu berdoa di dalam roh. Katakan berdoa di dalam roh, ya. Untuk apa berdoa di dalam roh? Itulah senjata kita untuk menyerang, amin, ya, bukan menyerang manusia loh, jangan nanti kita pakai mulut kita, kita serang manusia, jangan, ya. Tapi bela mulut kita pakai untuk memberkati orang, amin, membangun orang, ya, sehingga kita jadi berkat daripada saluran berkat daripada Tuhan, amin, ya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya. Jadi di dalam peperangan rohani ini ada satu hal yang harus kita perhatikan, ya, yaitu punggung, ya. Punggung itu tidak terlindungi, ya. Kan kita lihat perisai iman, ada pedang, ya, ada ketopong, tapi tidak terlindungi di belakang ini, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita jangan pernah, katakan jangan pernah, ya, jangan pernah membelakangi Tuhan, ya. Jangan pernah kita lari dari Tuhan, jangan pernah kita tidak percaya kepada Tuhan, ya. Karena ada satu dosa yang sangat tidak bisa diampuni, ya, yaitu Roh Kudus itu didustai, ya. Roh Kudus itu artinya di dalam diri kita
Waktu kita katakan, oh saya nggak mau jadi anak Tuhan lagi, ya udahlah saya murtad aja lah, saya mau percaya kepada kepercayaan lain, ya maka itu adalah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi biarlah hari-hari ini pada waktu kita mengerti, ya kita menghadapi peperangan rohani ini, ya kita tidak akan pernah menang kalau kita tidak disertai penyertaan Tuhan. Ya ingat sekali lagi, lawan kita si iblis yang penuh dengan tipu muslihat, umurnya udah beribu tahun, lebih tua dari kita. Ya tapi kita jangan takut, kita jangan khawatir, amin. Ya karena kita punya Allah yang dahsyat. Ya kita punya jenderal perang yang lebih heran, lebih dahsyat lagi, amin. Ya mari kita tundukkan kepala kita. Oh ya rabataka ya sikara lama-lama. Allah yang bela. Oh haleluya Yesus. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah. Mari sekali lagi dengan iman kita nyanyikan Allah yang bela kita. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Hanya Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Sekali lagi katakan Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah yang telah menang di atas semuanya ya Tuhan. Kami Engkau bayar lunas dengan kuasa darah-Mu, sehingga Engkau menaungi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga si jahat tidak dapat Tuhan melakukan apapun dalam kehidupan kami, karena ada pagar perlindungan Tuhan atas kami yang begitu sempurna. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas usaha kami, atas apa yang kami punya, segala-galanya kami percaya Tuhan Engkau sungguh amat baik dan sangat baik Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau mengambil, tapi Tuhan memberi tanpa syarat Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kami sudah menang, karena kami punya Allah pemenang dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu, untuk rancangan yang sudah Tuhan sediakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan yang salah, tapi rancangan yang selalu Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang mengasihi Tuhan di tempat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan persembahan kita
dan kita akan mendengarkan warta dari multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, jika Tuhan sanggup memberikan hidupnya bagi kita, maka percayalah bahwa Tuhan juga sanggup untuk memberikan jawaban bagi setiap doa kita. Saat ini bersama saya Mega Cholia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia, dapat scan QR Code berikut ini, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Akan segera dilaksanakan wisuda KOM seri 100, seri 200, dan seri 300 pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran peserta KOM yang akan diwisuda, segera mendaftar ke Sekretariat Departemen KOM dengan Ibu Mary Sipayung di nomor berikut ini pada hari dan jam kerja, dengan batas pendaftaran 22 November 2023. Dan dihimbau kepada seluruh calon wisudawan KOM seri 100, 200, 300 untuk dapat hadir dalam JR Wisuda KOM pada tanggal 29 November 2023 pukul 17 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Jaitun 1. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, "Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Amin. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berikut warta sepekan GBI Stomotor Minggu 19 November 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Stomotor dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi asal yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dalam family altar di FA 01 di hari Rabu jam pukul 19 WIB atau jam 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3 FA 02 FA Stomo Tower yang akan diadakan pada tanggal 24 November hari Jumat ini di jam 18.30 WIB di ruangan ini. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WR, singer, musisi dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setelah setiap hari Senin pukul 15 atau jam 3 sore di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama GBI Jemaat Stomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi asal yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan ruangan rumah Tuhan.
Ibadah Natal Stomotor akan diadakan di hari Minggu 17 Desember 2023. Sekali lagi, ibadah Natal Stomotor akan diadakan hari Minggu 17 Desember 2023 dan ibadah ini akan dijadikan satu sesi, semua gabung di pukul 16 sore atau jam 4 sore. Jadi di pagi ini jam 10.30 tidak ada ibadah ya. Ruangannya di gedung Stomotor di ruangan hall di lantai 7. Dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin menabur untuk acara Natal ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan dan ditulis untuk Natal, atau dapat juga ditransfer ke rekening GBI Jemaat Stomotor dan ditulis dengan keterangan Natal. Demikian Watas Pekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, dan kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita tutup pada ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Faisal. Kiranya firman yang ditabur itu bertumbuh dan terus bertumbuh dalam jiwa raga kami ya Bapa. Biarlah firman yang ditabur ini ya Bapa menjadi pelita bagi kami dan jalan bagi hidup kami ya Bapa. Kami percaya setiap firman yang ditabur itu tidak akan jatuh dengan sia-sianya ya Bapa. Dan kami hanya bisa mengandalkan-Mu seorang ya Bapa, karena Engkaulah Bapa kami, Bapa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu ini ya Bapa, dimanapun dia berada, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kiranya setiap pekerjaan yang Kau berkati ya Bapa, keluarganya, rumah tangganya, anak istrinya, Kau berkati luar biasa ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Visi dan misi-Mu Engkau beri yang terbaik untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau akan pakai Bapak Faisal seluar biasa mungkin ya Bapa, sebagai penuai jiwa yang handal ya Bapa, karena Engkau menyertainya ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk anak-anak-Mu yang sudah sampai ke tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga akan memberkati mereka seminggu yang akan datang ya Bapa. Kiranya mereka yang butuh pekerjaan Engkau berkati, mereka butuh pertolongan Engkau berkati, mereka butuh kesembuhan ya Bapa, Engkau beri kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Mujizat-Mu selalu Engkau curahkan buat anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, di mana ada mereka yang mengandalkan-Mu ya Bapa, maka Engkau akan menjawabnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga percaya ya Bapa, bila ada anak-anak-Mu yang pada hari ini tidak bisa hadir karena cuaca yang tadi hujan ya Bapa, kiranya mereka akan hadir minggu yang akan datang ya Bapa. Bersama-sama kami di tempat ini memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berkat-Mu selalu Engkau berkati mereka ya Bapa dalam segala yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, Bapak Herbambang Yonan, Bapak Edi, Bapak Johnson Lase, Bapak Ferry Joshua, dan terutama Bapak Gembala kami, Bapak Andrew Tombing, beserta keluarga, anak dan istrinya ya Bapak. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Visi dan misi Engkau berikan yang terbaik buat mereka. Dalam pelayanan mereka Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus, Engkau berkati ya Bapak. Apa yang menjadi kerinduan mereka untuk menuai jiwa untuk-Mu ya Bapak, Engkau curahkan ya Bapak. Curahkan berkat yang luar biasa Engkau curahkan buat mereka ya Bapak. Bapak, kiranya setiap kami berseru-seru anak-Mu memanggil-Mu ya Bapak, karena Engkau Maha Penolong, bukan kurang tajam telinga-Mu mendengar, karena Engkau Maha Pengasih ya Bapak. Kami rindu ya Bapak, kami buat Natal ya Bapak di Sumres yang akan diadakan di lantai atas, itu menjadi kerinduan kami ya Bapak, karena Engkau akan penuhi semua apapun yang dibutuhkan untuk perayaan Natal nanti ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak, Engkau cukupkan semua, Engkau gerakkan semua panitia ya Bapak.
donatur Engkau gerakkan ya Bapa, sehingga ya Bapa damai sejahtera-Mu akan turun pada saat Natal nanti ya Bapa. Dan kami juga rindu ya Bapa, Kau berkati pada saat kami akan melaksanakan Natal Stomo Tower di lantai 7 ya Bapa, di tanggal ya Bapa 17 Desember ya Bapa. Itu menjadi kerinduan kami ya Bapa. Engkau gerakkan juga ya Bapa setiap anak-anak-Mu yang ingin menabur ya Bapa, sehingga mereka berkeinginan untuk memberikan yang terbaik ya Bapa, baik dalam berupa materi, baik berupa kekuatan, baik berupa apapun itu ya Bapa. Itu menjadi kerinduan kami yang memberikan yang terbaik ya Bapa untuk-Mu ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa, Engkau cukupkan semua ya Bapa. Dan kiranya ya Bapa, apapun yang menjadi penghalang Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya itu akan Kau kabulkan semua yang menjadi kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, baik anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun di luar sana. Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Yang butuh pekerjaan Kau beri pekerjaan ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Berkati Bapa, berkati ya Bapa. Bapa juga kami berdoa ya Bapa untuk setiap pengerja-Mu yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa. Kiranya Engkau sertai kami ya Bapa, Engkau lindungi kami ya Bapa. Kau pakai kami seluar biasa mungkin supaya makin hari ya Bapa kerinduan kami itu makin baik, makin lebih mencintai-Mu lagi, makin sungguh-sungguh melayani-Mu lagi ya Bapa. Bukan dengan suam-suam kuku, tapi kami akan melayani-Mu sepenuh hati ya Bapa. Kiranya Engkau beri keunikian bagi kami semua, dari para pengerja, dari para jemaat. Engkau beri unity. Dari unity itu maka akan menjadi satu tubuh Kristus yang kuat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari hari ini hingga minggu yang akan datang kami jumpa, hingga Engkau akan menjemput kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya Yerusalem ada di mata-Mu, bangsa Israel ada di mata-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mencurahkan damai sejahtera, damai yang akan turun di kota Yerusalem. Dan Israel akan mendamai ya Bapa. Kiranya ya Bapa setiap orang yang Engkau memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, Engkau juga akan memberkati sebagaimana Engkau berkati ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu juga akan turun atas Indonesia, turun atas kota Medan, turun atas GBI Stomo Tower. Dan Engkau diberkatilah setiap anak-anak-Mu. Damai sejahtera turun atas semua anak-anak-Mu ya Bapa. Akan terjadi kelimpahan damai sejahtera yang luar biasa Engkau curahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa, kiranya kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai jemaat di tempat ini mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Mari kita percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin berikan persembahan boleh memasukkannya ke dalam amplop dan masukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di ibadah raya sore nanti dan maupun ibadah minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
Tuhan Allah kita, bagi Tuhan